apa nih harapan Bapak nih terhadap wajah demokrasi Indonesia nih setelah kita melewati Ramadan dan Syawal tahun ini, Pak? Lebih eksklusif, Pak. Jadi gini, kalau dapat kita buat standar. Kalau standar misalkan, apa standar kita? Eksklusif kita, demokrasi kita nih apa misalnya? Ini kan kemarin datang ke saya beberapa organisasi. Pak, ke depan nih demokrasi kita apa masih pilihan langsung rakyat atau melalui DPR atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Halo teman pemilih, bulan Ramadan baru saja kita lewati. Dan kini kita berada di bulan Syawal, bulan yang sering dimaknai sebagai momentum kembali ke fitrah. Selama bulan Ramadan, kita dilatih untuk menahan diri, memperkuat empati, dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa nilai-nilai yang kita pelajari selama Ramadan dan Syawal sangat relevan untuk kehidupan berbangsa dan berdemokrasi? Nah, untuk membahas hal tersebut, hari ini saya ditemani oleh Bapak Aan Sumantri. Kita akan berbincang langsung dengan narasumber kita, yaitu Rektor dari Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Bapak Dr. Haji Arnadi MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Sangat sehat. Sangat sehat. Minal aizin wal faizin Pak. Mohon maaf lahir batin, masih bersama. Iya. Nah, Pak Dr. Haji Arnadi ini selain beliau Rektor Unisas, beliau juga Ketua Pembangunan Masjid Agung Singkawang ya Pak ya? Ketua Pembangunan Masjid Agung Nurul Islam. Nurul Islam, Kota Singkawang. Dan sangat sebenarnya dengan KPU sangat dekat sekali Pak ya, karena kalau tidak salah saya Bapak ini pernah tim sel dulunya ya Pernah tim sel di KPU. Pernah tim sel. Dan kemarin di Pilkada Bapak juga sebagai panelis panelis. tim debat di KPU Kota Singkawang. Terima kasih nih Pak atas kehadirannya untuk datang ke podcast kami ini. Tentu banyak hal nanti Cak yang akan kita gali dari beliau, ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kemajuan demokrasi kita khususnya di Kabupaten Sambas. Lanjut Cak. Nah, ini Pak, ngomongin soal Ramadan, ini kan sering disebut sebagai bulan pembinaan diri nih Pak ya. Kalau menurut Bapak nih, nilai apa sih yang paling relevan nih untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita Pak? Ya, yang pertama ini alhamdulillah nih, saya kan sering dengar radio RRI Sambas. Yang paling sering suaranya kedengarannya suara penyiarnya. Suara penyiarnya. Ya, salah satu penyiarnya yang sering saya dengar lagu apa ya? Bukan lagu apa? Penyiar. Siapa penyiar radio RRI itu? Di RRI itu kurang paham juga gitu Pak. Nah, di RRI Sambas itu dia sering menyampaikan, misalkan di bulan Ramadan ini kan sering mengupas tentang Ramadan. Saya yang paling saya tangkap di bulan Ramadan, yang siapapun yang berbicara di RRI itu, mereka mengatakan bahwa Ramadan itu, kalau kata orang Selangor kemarin tuh, saya baru ngerti juga, itu perbengkelan. Bingung saya perbengkelan. Perbengkelan itu apa? Ternyata perbengkelan itu workshop. Jadi kalau kita workshop itu kan, semacam diklat yang lebih intens. Jadi sebenarnya Ramadan itu adalah workshop bagi kita umat Islam. Jadi dalam 1 tahun Allah siapkan 1 bulan untuk menjadi wadah workshop. Tujuannya adalah, kalau kita ngomong literasi, tujuannya adalah agar literasi yang kita miliki di dalam bulan Ramadan itu betul-betul menjadi sebuah habit, kebiasaan. Ya, jadi kalau orang bicara literasi itu kan tidak hanya berbicara tentang membaca. Jadi kalau dulu tingkat membaca orang Indonesia rendah, bukan tingkat membacanya, bukan. Tapi tingkat literasi itu bukan hanya membaca. Nah, tetapi tingkat literasi itu dari membaca, memahami, menganalisis, sampai melakukan, sampai menjadi sebuah habit.
Nah, itu makanya mengapa Indonesia dikatakan literasinya rendah? Karena Indonesia apa yang dibaca belum menjadi habit. Misalkan an-nadzafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Tapi buktinya di Indonesia kan teori itu udah lama tuh, udah dibaca tuh. Habit enggak? Kan tidak habit. Makanya dia katakan literasi lemah. Disiplin itu kan bukan lagi teori disiplin tentang di Indonesia. Tapi lihat disiplin orang Indonesia. Tinggi atau rendah? Sangat rendah. Makanya dikatakan literasinya rendah. Nah, Ramadan itu adalah untuk mengembalikan fitrah manusia. Fitrahnya manusia itu kan suka keindahan, berarti suka bersih. Ya, disiplin, ya. Itu harus mengembalikan sebenarnya. Jadi setiap Ramadan itu mengembalikan mana disiplinnya. Berbuka sahur tepat waktu. Berbuka tepat waktu. Ya. Yang paling disiplin kan berbuka. Masih setengah jam berbuka dan nunggu. Dan tidak boleh dicicipi. Disiplin dah. Kemudian disiplin tidak makan, tidak minum. Walaupun halal. Walaupun halal kan. Makan minum halal. Tapi di bulan Ramadan karena kita ingin menjaga puasa, kita haramkan makan di siang hari. Kalau kedisiplinan ini diteruskan sampai di bulan Syawal, nikmat kan? Malam tadarus. Coba kalau disiplinkan mengaji setiap malam, di luar masuk ke bulan Syawal, kan cantik tuh. Tapi kan begitu Syawal, tadarus, hilang. Disiplin lain, hilang. Nah, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya setiap tahun Allah berikan 1 bulan. Bulan Ramadan. Itu untuk mengembalikan manusia kepada fitrah. Manusia kepada fitrahnya. Nah, jadi dapatkah semua fitrah? Tidak. Makanya Al-Quran, la'allakum tattaqun. Dan yang disuruh puasa pun orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang tidak beriman tidak disuruh puasa, tidak diseru tuh. Yang diseru tuh yang beriman. Yang beriman pun masih la'allakum tattaqun. Semoga. Bukan pasti, semoga. Artinya nilainya dari 0 sampai 100. Ada yang dapat 0, ada dapat 50, dapat 60, ada juga dapat 100. Jadi peningkatan. Harusnya. Dan durasi 30 hari itu saya cukup untuk merubah habit tadi itu ya Pak ya. Karena kalau tidak salah saya dalam penelitian itu ada 25 hari ajaib. Artinya sesuatu dalam 25 hari yang kita kerjakan terus-menerus itu bisa menjadi kebiasaan. Gitu Pak ya. Sangat pas dengan teori Piaget misalnya. Teori Piaget itu kan ahli psikologi ya. Manusia dilahirkan itu dengan beberapa naluri. Naluri yang paling ini contoh lah ya. Misalkan naluri nutritif. Naluri nutritif ini naluri makan minum. Itu pasti. Manusia begitu dia lahir, dia tahu cari puting susu mamanya. Begitu ketemu diisap. Nah, kalau kita mau logis, siapa ngajar ngisap? Kan enggak ada. Itu naluri. Kalau dia berkembang, naluri itu yang dominan sampai dia dewasa, maka naluri itu berubah dia menjadi seorang pengusaha. Pengusaha itu dimanapun duit. Apapun yang nampak duit. Berarti naluri nutritifnya yang berkembang. Atau nanti dia naluri kombatif. Naluri kombatif. Anak lahir itu kalau dia lapar nangis. Kalau dia sakit nangis. Kenapa nangis? Mempertahankan diri. Karena yang bisa dia nangis. Anak kecil itu walaupun dia belum kenal siapa nama bapaknya, sama mamanya, mukanya belum kenal karena matanya kan masih rabun, tapi dia kenal. Waktu bapaknya gendong dia diam, orang lain gendong dia nangis. Itu artinya paternal maternalnya jalan. Atau naluri seks. Naluri seks itu acting artis. Bukan seks menikah. Tapi naluri actingnya, naluri artisnya muncul.
Anak itu kalau ini yang tinggi, dia dengar lagu 1 kali 2 kali hafal. Nggak perlu sampai rusak CD, nggak perlu. Kalau kita kan, kalau saya sampai rusak plastis tuh, baru hafal. Kali itu nggak perlu rusak kan. Lagu Kun Anta, bahasa Arab kan, Kun Anta. Kan? 3 kali dengar dia hafal. Karena naluri seknya tinggi. Artinya arts-nya tinggi. Ada naluri religinya tinggi. Hafalnya melekat di kepalanya. Kalau yang nggak kuat kan, hafal pungka, lupa ujung. Hafal ujung, lupa pungka. Nah, itu berarti nggak kuat hafalannya. Nah, ini, naluri ini, ada yang dominan salah satunya. Mungkin ada dominan yang 2 di antaranya. Atau ada yang hanya satunya yang banyak. Di bulan Ramadan, itu kita melatih naluri ini bisa berfungsi secara efektif. Jadi kalau dia naluri misalkan naluri nutritif, itu dengan Ramadan itu semakin memperkuat, mempertajam naluri usahawan. Maka dengan banyak orang yang puasa, Yusuf Hamka, dia mempertajam naluri bisnisnya itu dengan puasa. Nah, Yusuf Hamka itu dia seorang, kalau dia kombatif, tentara segala macamnya, kan tentara tidak semuanya pangkat jenderal kan, polisi kan pangkat jenderal. Mereka yang memiliki naluri kombatif tinggi saja bisa sampai gitu. Itu mengasahnya dengan puasa. Nah, makanya di pondok-pondok pesantren itu puasa Senin Kamis kan semacam sebuah kewajiban. Senin Kamis itu untuk mengasah naluri apa yang dimilikinya. Jadi Ramadan bukan itu bentuk kasih sayang Allah, bukan saja meningkatkan amalan, tetapi meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Makanya kalau ada orang mengatakan puasa itu tidak bagus, itu tidak belajar. Itu tidak belajar. Sekarang orang Barat dengan puasa dia obati penyakit dengan puasa. Nah, saya pikir itu dia. Artinya ibadah personal puasa itu bisa sangat berdampak pada kehidupan perilaku sosial, termasuk perilaku politik kita nantinya, Pak ya? Pasti. Politik itu kan terkait dengan logika, terkait dengan emosi, ya kan ya? Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Seorang, ya katakanlah seorang politikus, masyarakat yang bukan politikus, kalau tidak seimbang kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosional dan spiritualnya, mohon maaf, sulit dia untuk bisa, misalkan kalau dia jadi bupati, sulit dia untuk merasakan bagaimana rakyat, bagaimana masyarakat. Kalau dia jadi DPR atau jadi pemimpin, dia sulit untuk memiliki konseptual skill, human skill. Luar biasa. Lanjut ya. Nah, Pak, Ramadan ini kan mengajarkan kejujuran dan menahan diri ya. Seberapa penting sih Pak nilai ini dalam proses demokrasi seperti pemilu nih Pak? Ya. Kejujuran dan apa? Menahan diri. Menahan diri menjadi pondasi dalam kehidupan. Orang munafik itu kan salah satu indikatornya tidak jujur. Iya kan? Ayatul munafik salas. Ciri orang munafik itu 3. Iza haddasa kadzdzaba. Kalau dia ngomong bohong, berarti kan tak jujur. Wa iza akhlafa wa iza wa'ada akhlafa. Berjanji mungkir. Wa iza tuminal khan, diberikan amanah, khianat. Semuanya kan berawal dari kejujuran. Berawal dari kejujuran. Puasa itu melatih orang untuk jujur pada diri sendiri. Di rumahnya mama enggak ada, bapak enggak ada, sisa sahur nasi di atas meja masih banyak. Kalau dia makan pun enggak ada yang tahu. Tapi pada saat itulah dia dilatih untuk jujur pada diri sendiri karena dia yakin yang ada yang menyaksikan di atas. Kita keluar dari rumah, pergi ke pasar ngopi, merokok, habis ngopi merokok pura-pura pulang ke rumah paling lemahnya lagi, bisa kan? Tapi kan menipu diri sendiri. Kejujuran itu modal dasar nilai manusia. Kalau manusia sudah tidak jujur, maka nilainya sebagai manusia itu sangat rendah.
Makanya kalau orang Cina adalah bisnis, dikasihnya kan diujinya dengan kejujuran. Kalau sudah tidak jujur itu tidak pernah. Jangankan orang anaknya sendiri saja tidak pakai. Iya. Makanya puasa itu melatih dalam bahasa Arab kan literasi untuk kejujuran. Kejujuran. Ya. Lanjut, Cak. Oke, Pak. Nah, Pak, dalam Ramadan ini kan ada semangat berbagi dan kepedulian sosial nih. Apakah ini bisa memperkuat partisipasi publik dalam demokrasi, Pak? Iya. Dalam Islam berapa ayat itu semuanya hubungannya hablum minan nas. Hablum minallahnya hanya satu. Seperti contoh di surah Al-Imran misal. Wasari'u ila maghfiratin min rabbihim wa jannatin 'aliyah wa'iddat lil muttaqin. Ciri orang yang bertakwa itu kata Allah ada 4. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Artinya dia dermawan. Wal kaziminal ghaiz, dia bisa menahan hawa nafsu, penyabar. Wal afina 'anin nas, artinya pemaaf. Ini kan semuanya kepada manusia. Yang kepada Allah mana? Alladzina idza fa'alu fahisyah, apabila mereka berbuat dosa, maksiat, maka zakarullah, dia ingat kepada Allah dan istighfar. Dari 4 ciri orang yang bertakwa, 1 hanya bagian Allah. 3 ini bagian sesama manusia. Di dalam banyak sekali hadis mengatakan bahwa Allah tidak akan memaafkan dosa sesama manusia sebelum saling sama manusia antara saling meridhokan. Kalau tidak ridho, Allah pun tidak akan memaafkan. Ya kan? Nah, makanya sosial ini menjadi tujuan dalam beragama. Makanya kalau sholat, mengapa harus salamnya assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri? Itu artinya kita melihat tetangga kita sebelah kanan, tetangga kita sebelah kiri. Puasa, kenapa harus ada zakat fitrah? Zakat fitrah itu melatih bagaimana kita merasa bahwa ada saudara kita yang harus kita beri. Ya, zakat fitrah kan tidak nunggu kaya. Iya, betul. Yang nunggu kaya kan zakat mal. Iya. Zakat fitrah, kamu miskin, kamu apa? Harus zakat fitrah. Artinya mengajarkan bagaimana kita tidak bisa sendiri. Ada orang lain yang juga memerlukan uluran kita sebagaimana semampu kita. Artinya kebersamaan. Jadi puasa itu menjalin kebersamaan sebenarnya. Bagaimana nanti hubungannya dengan demokrasi? Demokrasi itu kan dibangun atas kebersamaan. Iya, betul. Kalau tidak ada kebersamaan, gimana mau demokrasi? Iya. Betul. Di bulan Ramadan dijalin kebersamaan. Imam ada sholat tarawih. Sholat tarawih kan satu-satunya sholat sunat di bulan Ramadan. Yang paling sedikit kan 11. Yang paling banyak 23. Ya, walaupun paling banyak 23, sedikit 11, tetap orang tarawih. Kenapa? Itu sudah menunjukkan adanya satu keinginan yang sama. Ya, ada keinginan yang sama. Jadi betul-betul saya melihat bahwa di bulan Ramadan satu-satunya perbengkelan tadi workshop yang mengarahkan kita untuk saling memperkuat kerjasama. Kebersamaan. Ya. Masuk kebersamaan dalam mensukseskan pesta demokrasi, Pak ya. Iya, termasuk. Ada pemilih, ada yang dipilih, ada peserta. Iya. Suatu saat saya yakin ini kan proses. Masyarakat kita ini akan suatu saat akan cerdas seiring dengan kemampuan daya nalar, daya berpikir. Oke, kalau kita dengar sekarang mereka masih menggunakan politik uang, politik segala macamnya. Tapi ada saatnya nanti mereka yang sudah lagi tidak memikirkan politik uang. Tapi yang mereka pikirkan adalah kebersamaan bersama, sehingga yang mereka pilih itu yang benar-benar layak jadi imam. Sebagaimana di masjid, orang mau jadi imam kan dapat tengkar. Dapat tengkar, siapa yang ngangkat jadi imam? Makmum kan? Adakah makmum pakai duit? Silakan. Padahal yang di sana ada 5 yang layak jadi imam. Imam itu sendiri. Dah sekarang saya saja dulu, nanti baru kamu. Kan luar biasa. Karena sudah pemahamannya udah bagus.
Oke. Ya. Nah, menurut Bapak nih Pak, apakah masyarakat kita sudah cukup dewasa secara spiritual untuk menjalankan demokrasi yang sehat atau belum, Pak? Sampai dengan saat ini prosentasenya mungkin masih masih belum sampai nilai grade A. Oh, iya. Tapi proses untuk menuju grade A itu sudah mulai. Dari mana saya melihat indikatornya? Indikator yang paling utama itu pendidikan. Sambas sekarang ini kan IPM-nya nomor 1 Iya. di antara kabupaten kota, Iya, nomor 1. kabupaten. Itu sudah mengindikasikan bahwa pemilih Sambas Iya. itu akan lebih demokratis. Ya, karena apa? Mereka memilih bukan berdasarkan black campaign Iya. atau apa, tapi sudah mereka berdasarkan kemampuan kajian. Oh, ini layak, oh ini tidak layak, oh ini layak, oh ini tidak layak. Dan itu menurut saya proses Sambas ini lebih cepat. Sambas ini. Karena itu tadi, satu, penduduk Sambas banyak. Kita kan hampir 700.000. Iya. Ya. Yang pemilih mungkin berkurang lah. 450-an. Tapi secara umum 700.000. Dan itu cepat berkembang. Menurut saya nanti yang paling cepat berkembang penduduk Sambas. Karena satu lokasi luas, kemudian sumber penghidupan tuh jelas. Darat, laut, sungai. Kita semua sumber alam yang kuat. Nah, oleh sebab itu menurut saya ke depan Sambas ini demokrasinya akan lebih cepat berkembang, lebih cepat maju daripada daerah-daerah lain. Amin. Ya, saya tidak nyebutkan daerah itu mana. Iya. Tapi daerah Sambas ini memang dari dulu orang Sambas ini kan orang kritis-kritis. Iya. Terkenal orang Sambas itu orang hebat, orang kritis-kritis. Ya. Dan kemampuan intelektualnya luar biasa. Nah, sekarang saya jadi perguruan tinggi coba. Se-Kalimantan Unisas itu punya dokternya sekarang sudah 80-an. Mana ada perguruan tinggi IAIN Pontianak aja kalah. Iya. Yang Pontianak itu nggak sampai 80 dokter. Kita 80-an dokter. Orang Sambas semua. Iya. Mayoritas orang Sambas semua. Ya. Pak Dr. Sumarin insya Allah sudah lulus uji kompetensi. Satu-satunya profesor. Ya. Di perguruan tinggi swasta Islam se-Kalimantan. Satu-satunya profesor. Asli Sambas. Iya. Sekura. Pak, ngomongin Syawal ini kan identik dengan silaturahmi dan saling memaafkan ya Pak ya. Bagaimana sih nilai ini bisa diterapkan nih pasca pemilu yang sering memecah belah? Ya, ini sangat naif sebenarnya. Salah satu ciri orang bertakwa kan wal'afina 'anin nas. Salah satu kekuatan Islam itu sebenarnya letaknya di maaf. Di maaf. Kekuatan Islam itu. Iya. Nabi Muhammad dia lewat setiap Sabtu, dia lewat di perkampungan Yahudi. Ada nenek-nenek tua buta. Tapi omongannya caci maki Muhammad. Ya jangan percaya Muhammad itu, dia bukan nabi, dia pembohong. Kalau percaya dia nanti binasa. Pokoknya dia caci Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dengar dia caci maki, dia pulang. Dibelinya roti canai dengan kuah. Disuapinya sambil caci maki itu masih disuapinya. Yang di depan. 3 minggu Rasulullah kan meninggal. Minggu 3. Minggu keempat itu pekerjaan ini diketahui oleh Abu Bakar. Kata Abu Bakar, saya mau jadi Rasulullah lah, nyuapi dia. Dibelinya roti canai dengan air itu. Disuapinya, ditepisnya tangannya. Lain gitu. Kamu bukan orang yang biasa nyuap ya. Kata Abu Bakar, kamu tahu nggak siapa yang nyuap? Nggak tahu. Itu yang kamu caci maki setiap minggu. Itulah orang yang menyuapimu. Oh dia Muhammad, iyalah Muhammad. Kemana dia sekarang? Meninggal. Apa kata dia? Langsung dia megang tangan Abu Bakar, mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kekuatan maaf. Jadi bukannya itu, doksur, ya. Doksur yang pedangnya ini. Nah, siapa Muhammad? Allah. Ini betul balik. Bagaimana? Udah aku maafkan ya Rasulullah. Kekuatan maaf lah maka Islam itu bisa menyebar kemana-mana. Jadi kalau ada orang memelihara dendam kan tidak pemaaf. Memelihara dendam itu banyak contoh orang memelihara dendam itu kan. Bagaimana akhirnya dari sebuah dendam? Pasti hancur.
Dendam dari kalau orang tidak memaafkan jadi dendam. Dendam itu siapa? Setan. Ya. Jadi sombong. Sombong itu siapa? Firaun, Korun. Ya. Jadi nanti kalau mau memaafkan jadi tukang fitnah. Ya. Fitnah itu siapa? Qabil. Banyak contoh itu. Jadi orang-orang yang tidak pemaaf maka dia akan hancur. Karena apa? Dia akan menjadi pendendam, sombong, ya. Angkuh, ya. Semuanya. Tukang fitnah, akhirnya bunuh. Bisa jadi pembunuh. Makanya kalau siap terjun ke dunia politik, maka siaplah untuk menjadi orang pemaaf. Pemaaf itu. Harus siap untuk jadi orang pemaaf. Karena apabila ada 2 orang yang maju, yang terpilih 1, pasti 1 kalah. Iya, betul. Betul. Ya, yang kalah harus mengikhlaskan diri, ya, mengatakan itu yang menang. Jangan saling kalau saling ini tidak akan selesai. Karena pada saatnya nanti yang menang ini juga akan turun. Yang kalah juga akan menang. Ya, jadi mau terjun politikus itu kan enggak segampang yang dilihat. Mohon maaf betul. Saya bukan menyampaikan di sini saja, tapi di mana-mana saya sampaikan. Istri saya minta bertanya, Bang, kalau suatu saat Abang jadi wali kota atau jadi bupati, siap? Tidak siap. Saya tidak siap. Kenapa tidak siap? Saya tidak siap jadi jiwa politikus. Orang jiwa politikus itu, hari ini jadi kawan, besok jadi lawan. Besok jadi lawan, besoknya bisa jadi kawan. Jadi antara lawan dan kawan itu sejajar. Ya. Nggak bisa. Lah, tidak semua orang bisa jadi politikus. Kalau belum siap itu jangan jadi politikus. Karena ini kan pasti. Dan yang paling nggak siap saya bilang sibuknya. Sibuknya. Saya melihat bupati wali kota itu nggak ada di rumah, ya Allah. Kapan nggak ada di rumah? Sibuknya nggak siap. Artinya harus ada kesadaran diri juga, Pak. Saya kalau mengatakan seorang pemimpin, dia harus punya basic bukan saja basic leader, tetapi ada semacam psikologi leader. Ada psikologi leader itu artinya dia punya psikologi kepemimpinan. Orang pintar belum tentu bisa jadi pemimpin. Banyak orang pintar yang tidak bisa jadi pemimpin. Ya, karena kalau kita melihat gaya kepemimpinan itu kan ada gaya autokrasi, gaya laissez-faire, gaya demokrasi kan. Nah, banyak orang yang pintar itu dia tidak bisa menerapkan pemimpinan. Dia biasanya orang pintar itu laissez-faire. Dianggapnya orang tuh sama dengan dirinya semua. Pintarnya sama, padahal pintarnya tidak sama. Makanya banyak orang pintar itu tidak berhasil jadi pemimpin. Karena dianggapnya orang yang dipimpin sama dengan dia. Itu bahaya. Ya. Atau dia otoriter, autokrasi. Bahaya lagi. Makanya tidak semua orang pintar bisa. Tapi orang yang bisa jadi pemimpin itu yang memiliki basic leader dan basic psikologi leader. Ya. Kalau kita mau ke Sambas kan bisa lewat jalan ini, bisa lewat jalan Durian ya. Jalan mana bisa. Motor jalan jauh lewat Rambi pun bisa sampai pasar. Yang penting dia tujuannya tuh tahu. Yang jadi masalah nih kan, mohon maaf. Tujuannya tuh kan enggak sama. Tujuan jadi pemimpin tuh enggak sama. Jadi sebenarnya di KPI boleh juga itu mengarahkan. Makanya kan biasanya kan diambil ya calon-calon bupati, kan kita apa namanya? Adu publik ya. Debat publik. Nah, kita ingin melihat sebenarnya arahkan mereka tuh kemana? Arahnya tuh kemana? Semua sebenarnya kalau memang arahnya semuanya ingin misal ya meningkatkan PAD. Berarti kan nanti akan semuanya berpikir akan meningkatkan PAD. Pada saat mereka berpikir yang sama, nanti ini menang, ini yang kalah, gitu ya. Yang kalah pun suatu saat kalau dia menang, berpikirnya juga tentang PAD. Ini kan, mohon maaf lah, DPR tuh. Begitu yang menang, dia nggak tahu arahnya kemana. Apa tujuan kamu jadi DPR apa? Nggak jelas. Nah, kalau jelas sebenarnya, tinggal ngarahkan. Oh, kamu tujuanmu kan kamu tuh itu.
Cuman jalanmu berbeda tadi dari sini, maksudnya dari sini bukan dari sini. Nah, tapi kan tujuannya ke sini nih, goalnya di sini nih, iya. goalnya di sini. Nah, mengapa Pak ada perbedaan? Karena goalnya itu yang tidak jelas. Ya. Sama dengan pendidikan, Pak. Pendidikan kan gitu juga. Kalau dia punya goal yang jelas, saya target misalkan kampus, target saya adalah mereka menguasai ini untuk selesai ini, menguasai ini. Nggak usah muluk-muluk dulu, karena kita kampus di daerah. Nggak usah muluk-muluk dulu. Kalau saya mimpin sebuah lembaga pendidikan di Jakarta, maka saya berpikirnya beda. Iya. Nah, karena goalnya berbeda. Goalnya berbeda. Goalnya berbeda. Tapi kalau di Sambas saya punya goal berbeda. Iya. Ya, untung-untung mau kuliah daripada enggak. Untung-untung mau kuliah di Sambas. Ya, mana mungkin orang Jakarta kuliah di Sambas? Iya. Kalau orang Sambas mungkin Iya. kuliah di Jakarta. Kalau orang Jakarta mana mungkin kuliah di Sambas? Iya. Sebagus apapun. Nah, makanya saya punya goal yang berbeda, gitu. Target sasarannya berbeda. Iya. Itu saya pikir. Artinya ketika semua pemilih atau peserta tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, kemajuan Kabupaten Sambas, perbedaan pilihan itu tidak menjadi masalah ya Pak Nggak ya? masalah. Iya. Jadi masyarakat kan maunya Sambas maju. Iya. Nah, siapapun yang jadi pemimpinnya Sambas maju. Jangan pula nanti setelah jadi pemimpin, lalu pemimpinnya pula yang mengotak-atik masyarakat. Iya. Mengkotak-kotakan ini masyarakat pemilih, ini masyarakat bukan Nggak boleh gitu ya? Betul. Begitu sudah jadi terpilih, jadi pemimpin, Mengayomi semua Pak. partai apapun kau terpilih jadi DPR, Iya, betul. itu tujuanmu bukan pemilihmu, bukan partaimu, tapi adalah masyarakatmu, Kabupaten Sambas. Iya. Berpikirnya sudah Kabupaten Sambas, bukan lagi partai. Sama bupati. Ya, sama. Ya. Lanjut ya. Nah Pak, kalau Ramadan disebut sebagai latihan nih Pak ya, maka seperti apa sih ujian kita dalam kehidupan demokrasi sehari-hari gitu Pak? Iya. Kalau di bulan Ramadan yang paling jadi ujian tuh apa kadang-kadang? Lapak. Begitu kita sore pergi ke pasar Juadah, Iya. dilihat tuh nyaman semua tuh. Iya. Kelapon pancit nyaman, Betul. apapun nyaman. Belilah kita. 10 kita beli. Dengan bayangan kalau nanti pas buka habis nih semua. Begitu buka, baru makan kelapon pancit satu, Udah kenyang. udah kenyang. Masih yang lain akhirnya mah. Sampai sahur pun udah habis. Mubazir. Sama enggak kira-kira tantangan? Itu hawa nafsu. Hawa nafsu. Hawa nafsu yang seolah-olah yang diinginkan itu mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan keindahan. Semuanya. 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 Ya. Jadi saya pikir orang yang yang kita masyarakat kalau mau ingin jadi pemimpin jadi apa berdemokrasi itu jangan berpikir maaf lah, jangan yang berpikir indah-indah lah. Nanti kalau jadi DPR enak bisa beli Pajero, bisa beli mobil. Nah, coba bah jadi DPR. Ya, kalau memang betul-betul asli gitu bah, terbeli tidak dengan Pajero, dengan bannya pun tidak terbeli. Dengan Pajero, bannya pun tidak terbeli mungkin. Nah, jadi puasa itu mengendalikan hawa nafsu. Berdemokrasi juga nafsu itu harus terkendali. Jangan serakah. Mentang-mentang nanti jadi dewan, semua proyek dia pegang. Akhirnya apa? Tamat. Terakhir di kejaksaan, ujung-ujungnya pakai rompi. Serakah. Puasa itu pengandalian. Ya, makanya ya kata saya sekali lagi lah, puasa itu betul-betul luar biasa. Ya lanjut Cak. Terakhir nih Pak, apa nih harapan Bapak nih terhadap wajah demokrasi Indonesia nih setelah kita melewati Ramadan dan Syawal tahun ini Pak? Lebih eksklusif lah. Lebih eksklusif lah. Jadi gini, kalau dapat kita buat standar lah. Kalau standar misalkan, apa standar kita? Eksklusif kita, demokrasi kita nih apa misalkan? Ini kan kemarin datang ke saya beberapa organisasi lah. Pak, ke depan ini demokrasi kita apa masih pilihan langsung dari rakyat atau melalui DPR atau bagaimana? Menurut Bapak gimana?
Ya, dua-duanya bisa berpeluang. Tapi kalau kita ingin melanjutkan demokrasi ini, yang sudah banyak kita berkorban dana, yang sudah bertriliunan kita korban dana, masa kita mau balik lagi ke awal, mau restart lagi ke awal, gitu ya. Kalau mau restart lagi ke awal, bukan awal seperti dulu. Nyaranya eksklusif lah. Apa eksklusifnya? Artinya ada peningkatan-peningkatan. Misal, peningkatan standar. Standar apa? Standar pemimpin. Standar pemimpin. Misalnya. Siapa yang boleh jadi bupati? Siapa yang boleh jadi gubernur? Siapa yang boleh jadi presiden? Standar menjadi anggota dewan. Ya. Kan kita dekat dengan Malaysia. YB, anggota dewan kan YB. YB ya, DPR-nya. Ya, pernah saya tanya YB, itu rumahnya besar, usahanya banyak. Jadi ada satu persyaratan untuk jadi YB di Malaysia itu, mereka yang sudah siap betul-betul secara materi. Jadi begitu jadi YB, tidak lagi berpikir materi, tapi dia berpikir justru bagaimana memberi dari hartanya yang ada. Nah, tapi mohon maaf lah, di mentalitas kita kan masih jauh. Begitu jadi anggota gitu, karena awalnya emang nggak kurang, berpikirnya kan untuk diri sendiri. Sistem juga, saya pikir sistem perlu kita eksklusif lah. Mana sistem eksklusifnya? Jangan sampai nanti banyak pengeluaran nih baru sampai naik. Kalau banyak pengeluaran berarti kan ingin dulu menutup modal. Kalau modal tidak tertutup bagaimana? Nah, itu kan menurut saya mulai dikurangi lah. Bagaimana biaya politik itu tidak terlalu mahal lagi. Ya. Lebih murah bukan berarti tidak eksklusif, lebih murah, tapi kan kualitasnya bagus. Sehingga nanti siapapun yang naik, siapapun jadi, dia tidak akan berpikir untuk mengembalikan modal. Ya. Apalagi didukung dengan pemilihnya yang cerdas, Pak ya. Artinya tidak akan tergiur dengan politik uang, tidak akan tergiur hanya dengan baju atau segala macam yang diberikan, seperti itu. Oke, luar biasa sekali Cak perbincangan kita hari ini dengan Pak Rektor Unisas. Ya, mudah-mudahan ini akan menjadi salah satu modal untuk pendidikan juga kepada tentunya teman pemilih yang menyaksikan podcast kita pada hari ini. Silakan Cak. Terima kasih banyak ya Pak sudah berkenan hadir di podcast KPU Kabupaten Sambas. Semoga sehat selalu dan semoga lancar aktivitasnya ya. Nah, untuk teman pemilih, terima kasih banyak yang telah setia bergabung di channel YouTube KPU Kabupaten Sambas. Yang belum subscribe, silakan subscribe channel YouTube KPU Kabupaten Sambas. Jangan lupa like, komen, dan share video-video Kabupaten Sambas. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.